Nisa dari Bimbingan Penolong Islam semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang anxiety disorder. Secara garis besar, anxiety disorder adalah gangguan suasana perasaan seperti depresi. Sering ada bersamaan dengan depresi dan bila tidak segera diatasi, maka berpotensi memburuk seiring berjalannya waktu. Jika tidak ditangani dengan baik, anxiety disorder dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hubungan pengidap dengan orang-orang terdekat, bahkan dari pasangan dan anak-anaknya sendiri. Penyebab anxiety disorder hingga kini belum ada secara pasti berhasil menjelaskan penyebab anxiety disorder. Namun, secara umum ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam peningkatan risiko gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Adalah faktor genetik, faktor biologis atau senyawa kimia dalam otak, lingkungan, dan stres. Gejala anxiety disorder. Sementara untuk gejala anxiety disorder bisa dikenali melalui beberapa tanda berikut ini: perasaan cemas, takut dan khawatir yang berlebihan dan tidak wajar untuk sebagian besar waktu. Adanya kesulitan untuk mengontrol kecemasan yang berlebihan tersebut, muncul perubahan perilaku dan kesulitan untuk menjalankan aktivitas maupun fungsi dalam kehidupan, merasa gelisah tanpa sebab dan mudah lelah, kesulitan untuk berpikir dan berkonsentrasi, sulit tidur selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau lebih dari itu. Seringnya gangguan tidur ini dipicu oleh perasaan khawatir tanpa sebab, mengalami ketegangan di otot seperti otot rahang yang mengeras, otot tangan, otot perut, dan lainnya. Kondisi ini umumnya akan disadari setelah beberapa hari. Mengalami serangan panik tanpa penyebab yang jelas, kondisi ini kerap disertai dan keluarnya keringat dingin, jantungnya berdebar, mual, rasa ingin pingsan, nyeri di bagian perut atau dada, rasa kehilangan kontrol diri dan mendadak lemas hingga pingsan. Jenis-jenis anxiety disorder adalah gangguan kecemasan yang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama, generalized anxiety disorder. Sesuai dengan namanya, generalized anxiety disorder adalah gangguan kecemasan menyeluruh yang ditandai dengan perasaan cemas atau khawatir terhadap beberapa hal yang tidak spesifik, mulai dari kecemasan terhadap kondisi kesehatan, pekerjaan, sampai reaksi berlebihan untuk hal-hal yang sederhana, seperti berinteraksi dengan orang lain. Gangguan kecemasan menyeluruh ini biasanya dirasakan hampir setiap hari dan terus-menerus hingga lebih dari 6 bulan. Akibat dari gangguan kecemasan ini, Anda akan kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain, menjalin aktivitas, dan lainnya sebagainya. Selain munculnya rasa cemas berlebihan, untuk berbagai hal, penderita gangguan kecemasan umumnya bisa merasakan beberapa gejala fisik seperti tegang, rasa sakit kepala, mual, sulit berkonsentrasi, kesulitan tidur, sesak nafas, dan mudah merasa lelah. Yang kedua, fobia. Fobia adalah salah satu gangguan kecemasan yang ditandai dengan ketakutan hebat terhadap hal-hal yang tidak membahayakan diri atau seharusnya tidak menimbulkan rasa takut, seperti takut berada di ruangan gelap, takut melihat bola berlubang, takut terhadap makanan tertentu, takut terhadap warna tertentu, dan lainnya. Individu dengan fobia umumnya akan menghindari hal-hal yang bisa memicu fobia munculnya. Misal, jika takut dengan warna merah, mereka akan berusaha untuk menghindari apapun yang berhubungan dengan warna merah. Atau bila mereka mampu memaksa diri menghadapi hal tersebut, maka mereka akan menghadapi dengan penderitaan yang hebat. Saat melihat hal yang sangat ditakuti, individu dengan fobia akan bereaksi secara berlebihan, misalnya dengan berlari tanpa arah, bersembunyi, dan menghindari hal yang sangat ditakuti tersebut. Dalam kondisi puncak, fobia dapat membuat jantung berdegup kencang, keluar keringat dingin, hingga pingsan. Yang ketiga, gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial sebenarnya masuk dalam satu jenis fobia, yakni fobia sosial. Kecemasan sosial akan mengalami kecemasan atau ketakutan yang hebat pada seperti situasi sosial, yaitu mereka merasa akan dinilai oleh orang lain. Umumnya, perasaan khawatir ini dipicu oleh ketakutan atau malu saat berada di keramaian, takut dipandang salah, takut salah bicara, dan sebagainya. Dalam berkomunikasi, mereka akan cenderung mengalihkan wajah atau menghindari kontak mata dengan lawan bicara. Yang keempat, PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Post Traumatic
post-traumatic stress disorder atau gangguan kecemasan pasca trauma yang kerap muncul pada seseorang yang mengalami kejadian traumatis, misalnya pernah menjadi korban perampokan, pernah cedera parah, atau berada di tengah situasi yang mengancam nyawa seperti berada di medan perang. Dalam kebanyakan kasus orang mengalami PTSD akan terus berada dalam noda bahaya dan selalu berada dalam kondisi siap siaga. Misalnya, orang yang pernah berada di daerah konflik atau korban perang akan langsung ketakutan saat melihat seragam tentara. Yang kelima, gangguan panik. Gangguan panik merupakan sebuah kondisi yang ditandai dengan adanya episode serangan panik berulang yang muncul tiba-tiba tanpa ada penyebab jelas, bisa terjadi di mana aja dan kapan saja. Kondisi ini bisa terjadi secara berulang dan akan mengganggu aktivitas sehari-hari maupun hubungan dengan orang lain. Saat gangguan ini muncul, biasanya penderita akan merasakan gejala yang hebat berupa jantung berdebar, sesak nafas, keringat dingin, tubuh lemas dan gemetar, mual, dan pandangan gelap seperti akan jatuh pingsan. Karena sifatnya yang dapat muncul kapan saja dan di mana saja, menarik diri dari kehidupan sosial, membatasi kehidupan harian, dan lebih suka menghabiskan waktu di dalam kamar. Yang keenam, OCD. Obsession Compulsive Disorder adalah gangguan kecemasan yang ditandai dengan adanya pikiran obsesif terus-menerus dan perilaku berulang yang bertujuan meredakan pikiran obsesif tersebut. Misalnya, sering mengulang mencuci tangan karena khawatir belum bersih dari kuman. Selain itu, mereka mengalami OCD akan cenderung mengatur sesuatu dengan pola yang menurutnya baik. Menurut World Health Center, gangguan kecemasan ini lebih banyak terjadi di negara-negara maju dan cenderung diderita anak muda. Meski kebanyakan orang menyadari adanya gangguan ini, namun OCD sangat sulit dikendalikan dan bisa kambuh kapan saja. Dalam kebanyakan kasus ini, gangguan kecemasan ini kerap diiringi dengan kondisi seperti bipolar dan gangguan depresi mayor. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata yang tidak enak didengar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.